Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Toga. Kita sampai pada bagian ketiga dari video pembelajaran kita. Nah, adik-adik, pada bagian ketiga ini kita akan membahas satu soal terakhir, masih tentang teorema sisa. Pada contoh soal yang kelima ini, soalnya seperti ini. Jika suku banyak fx dibagi oleh x kurang 1, x tambah 1, dan x kurang 3, maka sisanya secara berturut-turut adalah 12. 12 ini adalah sisa untuk si x kurang 1, kemudian 4 itu sisa untuk si x tambah 1, dan 6 sebagai sisa dari x kurang 3. Nah, sekarang jika si fx itu dibagi oleh x kuadrat dikurang 1 dikali x kurang 3, pembaginya adalah x kuadrat kurang 1 yang merupakan x kuadrat kurang 1 ini sendiri adalah perkalian dari si x kurang 1 dengan x tambah 1. Jadi sebenarnya pembagi ketiga adalah perkalian dari ketiga pembagi yang di awal, yaitu x kurang 1, x tambah 1, dan x kurang 3. Ya. Jadi semua pembaginya dikalikan, maka dia menjadi pembagi yang terakhir. Nah, itu artinya adik-adik bahwa pembagi terakhir ini berbentuk x pangkat 3. Nah, karena pembagi terakhirnya berbentuk x pangkat 3, itu artinya sisanya harus satu tingkat di bawahnya. Maka sisanya adalah x pangkat 2. Maka kakak tuliskan di sini. Misalkan sisanya adalah, karena sisanya berbentuk x pangkat 2, kakak tulis x kuadrat ditambah bx ditambah c. Adik-adik, kakak ulang ya. Karena pembaginya ini x kuadrat dikurang 1 dikali x kurang 3, berarti x kuadrat dikali x adalah pangkat 3. Kalau pembaginya pangkat 3, maka sisanya harus pangkat 2, satu tingkat lebih rendah dari pembaginya. Ya. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah mencari a, b, dan c. Ya, kita gunakan sisa dari masing-masing pembagi yang sudah diketahui pada soal. Jadi kita buat saja adik-adik satu persatu ya. Yang pertama untuk x kurang 1. Untuk x dikurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Sisanya adalah, untuk x kurang 1 sisanya adalah 12. Ya, untuk x kurang 1 sisanya 12. 12 sama dengan x-nya 1. 1 kuadrat adalah 1. 1 dikali a adalah a. Ditambah 1 dikali b adalah b. Ditambah c. Jadi kita punya 12 sama dengan a ditambah b ditambah c. Ya. Kita lanjut untuk x yang kedua, yaitu x tambah 1. Untuk x tambah 1 sama dengan 0, kita dapat x-nya sama dengan minus 1. Sisanya adalah 4. Ya, berarti 4 sama dengan minus 1 kuadrat, tetap 1. 1 dikali a adalah a. Ya. B dikali x, x-nya minus 1. Minus 1 dikali b adalah minus b ditambah c. Jadi kita dapat 4 sama dengan a dikurang b tambah c. Untuk x sama dengan minus 1. Dan yang terakhir adik-adik, untuk x kurang 3. Untuk x kurang 3, x kurang 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Sisanya adalah 6. Maka 6 sama dengan, ya, x-nya 3. 3 kuadrat adalah 9. 9 kali a adalah 9a. Ya, ditambah b kali x, x-nya 3, 3 kali b adalah 3b, kemudian ditambah c. Jadi adik-adik, kita punya 3 buah persamaan yang baru. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ya, kakak ambil yang pertama dan yang kedua, kakak eliminasi. Ya, kakak tuliskan 12 sama dengan a ditambah b ditambah c. Ya, kemudian persamaan yang kedua, 4 sama dengan a dikurang b ditambah c. Kakak eliminasi. Jadi sepanjang teorema sisa ini kita akan selalu menggunakan
eliminasi adik-adik ya. Kita eliminasi 12 dikurang 4 itu adalah 8 sama dengan A dikurang A. A dikurang A habis ya adik-adik. Kemudian B dikurang negatif B, berarti B ditambah B adalah 2B ya. C dikurang C habis ya, maka kakak dapat 8 dikurang 2, 8 sama dengan 2B ya. Kita bagi 2, maka 8 bagi 2 itu adalah 4 sama dengan 2B dibagi 2 adalah 1B ya. Kita dapat nilai B sama dengan 2 adik-adik. Nah, sekarang 1 dan 2 sudah kakak eliminasi ya. Sekarang tinggal yang 3. Yang 3 kita cari kawannya yang mana untuk dieliminasi. Boleh dengan pertama, boleh dengan yang kedua. Kakak ambil dengan yang kedua dengan yang ketiga saja ya adik-adik. Yang kedua dengan yang ketiga kakak ambil 4 sama dengan A dikurang B ditambah C ya. Kemudian 6 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Kakak kurangkan dari bawah ke atas boleh ya adik-adik, dari atas ke bawah juga sebenarnya boleh. Yang penting kalau dari bawah ke atas maka semua dari bawah ke atas. 6 dikurang 4 itu adalah 2 sama dengan 9A dikurang A itu adalah 8A. Kemudian 3B dikurang minus B berarti 3B ditambah 1B itu menjadi 4B ya adik-adik. Kemudian C dikurang C itu habis, maka kita dapat 2 sama dengan 8A ditambah 4B ya. Nah adik-adik ingat bahwa tadi kita sudah dapatkan nilai dari B yaitu 4 ya. Nah kita boleh substitusikan kemari adik-adik ya. 2 sama dengan 8A ditambah 4 kali B nya adalah 4 berarti 16 ya adik-adik. Nah berarti 2 sama dengan 8A ditambah 16 ya. Nah 16 boleh kita pindahkan kemari, maka itu menjadi 2 dikurang 16 sama dengan 8A ya. 2 dikurang 16 itu adalah minus 14 sama dengan 8A. Nah, kita dapat minus 14 sama dengan 8A adik-adik. Jadi kita bagi 8 saja ya adik-adik. Berarti minus 14 dibagi 8 itu adalah minus 14 per 8 sama dengan 8A dibagi 8 adalah A. Jadi kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 boleh ya adik-adik. Maka kita dapat 14 bagi 2 adalah 7, ini 4. Jadi kita dapat bahwa nilai A-nya sama dengan minus 7 per 4 adik-adik ya. Nah nilai B sudah ada, nilai A sudah ada, tinggal sekarang kita mencari nilai C-nya adik-adik. Mencari nilai C boleh kita cari dari persamaan yang mana saja ya. Kakak ambil yang paling sederhana saja, yang persamaan yang ketiga ya, yang kedua ya. 4 sama dengan A dikurang B ditambah C ya. 4 sama dengan A-nya adalah minus 7 per 4 dikurang B-nya adalah 4 ditambah C ya. Kakak pindahkan semua unsur yang tidak mengandung unsur C ya. Berarti 4 ini pindah jadi tambah 7 per 4, kemudian minus 4 pindah ditambah 4 sama dengan C ya. Nah 4 ditambah 4 itu adalah 8 ditambah 7 dibagi 4 itu adalah 1, sisanya 3 per 4. Jadi 8 ditambah 1 3 per 4 itu adalah si C. Karena ini bilangan bulat, 8 ditambah 1 itu adalah 9. 9 3 per 4 itu adalah si C-nya. A-nya sudah dapat, B-nya sudah, C-nya juga sudah, maka tinggal kita ganti ke sini adik-adik. Maka kita dapat sisanya adalah, kakak tuliskan. Maka sisanya adalah ya, A-nya
Minus 7 per 4 berarti minus 7 per 4 X kuadrat ditambah B-nya adalah 4, 4X ditambah C-nya adalah 93 per 4. Nah, ini hasilnya adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah membahas 5 soal dalam 3 bagian video. Mudah-mudahan kelima soal ini bisa memberi pemahaman bagi adik-adik. Jangan lupa untuk tetap berlatih, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya.